Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel di Tori Channel. Oke, selamat siang para pioner dimanapun Anda berada. Gua harap Anda semuanya sukses ya dan sehat selalu, panjang umur, diberikan murah rezeki. Amin. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi tentang Pi Network ya. Saya terus update ya teman-teman, terus update mencari informasi-informasi terkait masalah Pi Network, perkembangan terbaru ya kan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pioner ya terkait masalah KYC ya. Saya terus menggali informasi sehingganya pada hari ini postingan 26 Maret ya teman-teman, saya mendapatkan sebuah informasi yang sangat menenangkan ya. Kalau menurut saya sangat menenangkan dan sangat jelas sekali dibeberkan secara detail ya seperti itu oleh salah satu di grup ya, di diskusi Pi Network di channel Telegram yaitu Pi Network Indonesia. Ini yang mengirim ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini informasinya teman-teman ya. Saya akan bacakan ya. Jika kesimpulan saya kurang tepat ya menurut Anda semuanya yang menyimak video ini, silakan asumsikan sendiri ya. Tapi ini menurut saya sangat jelas sekali dan sejelas-jelasnya lah ya teman-teman. Oke, saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya simpulkan teman-teman ya. Jadi begini, ini ada sebuah informasi dari Pi Network Indonesia ya, channelnya. Kemudian dikirim di grup diskusi Pi Network Indonesia ya. Kemudian di sini ditulis kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di sini anggotanya 9.084 orang ya. Nah, saya akan bacakan kepada Anda. Ini diposting 26 Maret ya, hari ini teman-teman. Nah, ini terkait masalah KYC dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya bacakan ya tanpa basa-basi, nanti malah jadi basi. Nah, ini kurang lebih begini teman-teman artinya. Halo perintis, saya harap semua orang memiliki waktu yang baik ya. Mari kita cepat membahas tentang KYC massal yang dirilis pada 14 Maret 2022. Jadi pas tanggal ulang tahun kemarin ya. Itu memang KYC sudah diluncurkan ya, memang lagi tahap peluncuran seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman itu baru dirilisnya ya untuk tanggal 14 kemarin. Karena semakin banyak orang yang dapat melewati KYC dan keikutsertaan sebagai validator, kami akan membuka lebih banyak slot yang lebih luas untuk lebih banyak perintis untuk memverifikasi KYC. Mohon dicatat nih ya teman-teman ya, kalimatnya mohon dicatat. Pada periode rilis awal ini, maksudnya 14 Maret kemarin ya teman-teman, slot KYC mungkin tampak seperti berbasis bet ya. Itu mungkin tampaknya masih seperti berbasis bet teman-teman ya. Tidak ya, itu bukan berdasarkan bet ya. Jadi seperti intinya bukan berbasis bet teman-teman ya. Itu menurut Anda ya seperti itu. Tapi tidak ya, di sini diperjelas tidak, bukan berdasarkan bet ya. Alasan itu mungkin muncul sebagai bet masih karena terbatasnya jumlah validator yang tersedia. Nah, jadi ada yang dapat undangan KYC, ada yang tidak ya. Seolah-olah kayaknya katanya KYC massal tapi kok nggak semuanya gitu ya. Jadi memang tampaknya memang seperti berdasarkan berbasis bet, tapi itu bukan teman-teman ya. Ini nanti dijelaskan di belakang. Nih, teman-teman kalimatnya dalam 2 sampai 3 bulan ke depan ya. Jadi dari 14 Maret sampai Maret, April ya, Mei, Juni ya, sampai Juni teman-teman. Jadi ada waktu 2 sampai 3 bulan ke depan itu kami akan memiliki validator yang cukup di jaringan dan kemudian perintis tidak perlu menunggu untuk dipilih secara acak melalui pemberitahuan. Nah, jadi kurang lebihnya dalam 2 sampai 3 bulan ke depan dari awal Maret ya, dari 14 Maret sampai Maret, April, Mei, Juni ya, teman-teman, sampai bulan Juni. Itu teman-teman nanti cek di aplikasi teman-teman masing-masing di bagian profile ya. Itu nanti pasti ada keterangan KYC teman-teman. Nah, jadi nggak perlu kita menunggu undangan, kita nggak perlu berharap mendapatkan pop up ya seperti itu atau notifikasi ketika kita klik tanda petir seperti itu ya. Nanti fitur KYC ya, KYC di profil kita itu akan tetap di situ seperti
layaknya ganti nama seperti itu ya. Silakan teman-teman cek di aplikasi Pi Network teman-teman ya. Kita buka di bagian profile, nanti di situ pasti akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu menunggu undangan ya. Nanti kita bisa melakukan KYC secara manual. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, opsi KYC akan dibuka tuh teman-teman ya. Opsi KYC akan dibuka sepenuhnya. Nah, di situ teman-teman. Jadi kurang lebih antara 2 sampai 3 bulan ke depan sampai Juni teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya nanti bisa cek sendiri ya di profile teman-teman di aplikasi Pi Network, nanti ada tulisan KYC. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Opsi KYC akan dibuka sepenuhnya dan ada di profile. Nah, tuh ya. Di profil Anda sama seperti verifikasi nomor telepon ya kan, yang ada di profil Anda. Kemudian Anda dapat dengan mudah pergi ke profil Anda atau melalui browser Pi Anda untuk memverifikasi KYC kapan saja. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, saya dapat undangan atau tidak ini ya, kok ada yang udah dapat KYC ada yang tidak. Waduh, ini kayaknya saya ini nggak bakal lolos KYC deh. Buktinya sampai sekarang belum dapat undangan. Jangan ya, jangan berpikir seperti itu. Memang KYC secara masalah itu belum dibuka sepenuhnya teman-teman ya. Ada yang dapat undangan, ada yang belum, memang baru rilisnya tuh tanggal 14 kemarin ya. Jadi sistem itu nanti akan sepenuhnya muncul ya, atau fitur KYC nanti akan sepenuhnya muncul itu dalam 2 sampai 3 bulan ke depan sampai Juni teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek lagi nanti di aplikasi Pi Network di bagian profile, nanti akan muncul dengan sendirinya dan itu akan permanen. Di situ kita bisa KYC kapan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Atau tulisan KYC itu akan muncul secara permanen seperti kayak verifikasi telepon, Facebook, email seperti itu ya teman-teman ya. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, pertanyaan lain yang sering ditanyakan oleh pionir kepada saya adalah jika seorang pionir mendapat notifikasi untuk memverifikasi KYC tetapi gagal ya kan, untuk memproses atau tidak dapat menyelesaikannya karena batas waktu atau informasi yang tidak memadai atau ID card yang dikirimkan tidak valid, akankah perintis ini mendapatkan kesempatan lain untuk memverifikasi KYC? Kurang lebihnya begini pertanyaannya, lebih simpelnya, kalau sudah KYC tapi gagal, apakah dapat bisa KYC kembali? Nah, seperti itu ya. Karena gagalnya itu karena atau bisa jadi kartu ID cardnya tidak valid ya, seperti itu. Maka jawabannya adalah iya teman-teman, bisa KYC kembali ya. Perintis yang gagal pada percobaan pertama atau bahkan percobaan kedua itu akan nanti diberi kesempatan lain ya untuk memverifikasi KYC dalam waktu dekat, betul teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun Anda sudah KYC tapi gagal ya karena data Anda tidak valid, teman-teman bisa KYC ulang karena di situ kan sudah permanen tulisan KYC di aplikasi Pi Network teman-teman ya. Jadi jelas sekali teman-teman ya pemberitahuan ini. Nah, seperti yang telah saya katakan, dalam waktu yang sangat singkat Anda tidak perlu menunggu pemberitahuan pop-up teman-teman ya. Jika validator cukup pionir akan secara manual membuka profil mereka atau melalui aplikasi KYC atau Pi browser Pi untuk memverifikasi KYC. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, dalam 2 sampai 3 bulan ke depan ya, itu nanti kita sudah bisa KYC secara mandiri seperti itu. Nah, jadi tolong jangan membuatnya terlihat seperti Pi KYC dengan probabilitas ya. Ini bukan kebetulan atau keberuntungan teman-teman ya. Undangan KYC itu bukan kebetulan atau keberuntungan ya. KYC akan menjadi fitur permanen di jaringan Pi jika Anda tidak mendapat KYC sekarang. Sama sekali tidak perlu khawatir tentang itu. Tunggu saja teman-teman, Anda akan memverifikasi ketika semuanya sudah selesai. Alasan utama mengapa perintis diberi durasi 15 menit masih terkait dengan jumlah validator yang tersedia teman-teman. Jadi agar tidak mengisi aplikasi KYC dengan terlalu banyak menunggu pelamar KYC, sistem harus keluar dari perintis setiap 15 menit setelah memenuhi syarat. Jadi itu alasannya teman-teman ya. Nah, pintu keluar ini dilakukan untuk menghindari kemacetan. Meluangkan banyak waktu untuk menerima dan mendaftar juga menunjukkan bahwa Anda mungkin menghabiskan banyak waktu menunda proses KYC Anda. Nah, penundaan akan memperlambat kecepatan di mana perintis dapat memverifikasi dan akan menumpuk lebih banyak pekerjaan untuk validator. Penundaan ini juga akan memperlambat jumlah perintis yang dipilih sebagai layak setiap hari. Itulah alasannya teman-teman ya. Jadi tolong dengan semua yang didiskusikan di sini, teman-teman perhatikan bahwa KYC massal itu sedang berlangsung, tapi tunggu sampai Anda diberitahu untuk memproses KYC teman-teman ya. Anda tidak perlu masuk setiap menit atau untuk memeriksa aplikasi Anda untuk pop-up ya. Ketika Anda memenuhi syarat, pop-up akan muncul di layar Anda selama sesi penambangan Anda berikutnya.
Dan dalam hal yang mengirimkan gambar untuk KYC, mohon jika gambar pada waktu identitas Anda sedikit berbeda dari penampilan Anda saat ini dan gambar tidak menyerupai Anda, mohon pergi dan perbaiki dengan memperbarui kartu ID Anda atau KTP ya. Jika mungkin, jika ada pertanyaan lain silakan bertanya dengan baik ya teman-teman, dan saya akan dengan senang hati membantu Anda. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi apa ya, terkait masalah KYC ini sudah sangat jelas sekali ini ya. Ini info yang saya dapatkan bahwa keterangan ini sangat jelas sekali. Teman-teman tunggu saja, nggak usah khawatir dapat undangan atau tidak ya. Semuanya pasti KYC teman-teman ya, baik yang baru daftar maupun yang lama daftar. Nanti dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu fitur KYC itu akan muncul di bagian profil Anda masing-masing teman-teman ya. Jadi bisa KYC kapanpun Anda inginkan. Nggak usah menunggu KYC ataupun nggak perlu mengecek di pay browser setiap menit ya, ataupun setiap 15 menit sekali, ataupun setiap hari nggak usah dicek. Kita bisa ceknya nanti di bagian profile. Kalau memang KYC itu fiturnya sudah ditampilkan oleh core team ya, nanti kita bisa KYC secara massal, secara mandiri teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi infonya sangat jelas sekali menurut saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share kepada teman-teman kalian. Jika Anda suka, silahkan like dan subscribe juga. Silahkan boleh ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kita semuanya sukses. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.